Virus rabies disebarkan melalui air liur binatang yang terjangkit rabies. Ada 3 tahap penyakit ini berkembang. Tahap pertama dimulai ketika seseorang tergigit oleh binatang yang terjangkit rabies dan virusnya masuk ke dalam tubuh. Atau ada luka yang tersentuh dengan liur binatang yang terjangkit rabies. Bentuk virus ini seperti peluru. Dan ini adalah cara virus menyerang. Virus menempel di jaringan sel yang sehat dan diserap oleh jaringan sel tersebut. Ketika virus masuk ke dalam tubuh, virus mulai bertambah banyak dan akan terus bertambah sampai menyebar ke seluruh bagian tubuh. Tidak lama setelah seluruh tubuh terkena virus, maka virus ini akan mencari jaringan sel baru untuk ditulari. Dengan kecepatan 3 mm per jam, virus akan bertambah. Sehingga orang yang terkena penyakit ini tidak menyadari bahwa virus sudah sampai di otak. 80% dari kasus yang ada, waktu yang dibutuhkan untuk penyebaran virus sampai di otak adalah 14-60 hari. Dari otak, virus akan menyebar dan tidak dapat dihentikan penyebarannya. Akibatnya, bagian tubuh lain akan terkena. Tahap kedua, penderita akan merasakan perubahan seperti perih dan sakit di bagian yang terluka ketika lukanya hampir sembuh. Penderita merasakan sakit kepala dan lemas, atau sedih dan selalu gelisah. Dalam kasus yang didapati di Rumah Sakit San Lorenzo, banyak pasien yang dibawa ke rumah sakit dalam tahap krisis. Ada dapat mengetahui gejala awal rabies adalah ketakutan akan air, yang dikenal sebagai hidrofobia. Tenggorokan mereka tertutup rapat walaupun mereka sangat kehausan. Mereka juga ketakutan akan hembusan angin yang mengenai muka mereka. Penderita rabies perlu perawatan yang berbeda. Kami memvaksinasi anjing kami dan berharap anjing kami tidak tertular rabies. Target kami 90% dari populasi anjing dapat tervaksinasi. Kami berharap semua anjing mendapat vaksinasi untuk mencegah masalah yang lebih besar. Kalau seekor anjing tidak divaksinasi dan anjing tersebut menggigit orang, maka akan menimbulkan masalah besar bagi orang yang digigit. Kalau seekor anjing tidak divaksinasi dan anjing tersebut menggigit orang, maka akan menimbulkan masalah besar bagi orang yang digigit. Saat ini, untuk menyembuhkan gigitan hewan tersangka rabies bernilai beberapa ratus ribu rupiah. Sedangkan untuk memvaksinasi anjing hanya memerlukan beberapa puluh ribu rupiah saja. Ketua RT harus menghimbau warganya untuk membawa anjing mereka ke lokasi penyuntikan vaksin. Lokasi penyuntikan biasanya ditempatkan di dekat rumah warga. Teman-teman, saya pulang nanti saya sudah akan, Ren.
Daripada saya bosan, mendingan saya baca berita dulu deh. Aduh, ada berita baru nih. Aduh, tentang apa nih? Tentang kasus rabies di NTT. Aduh, kasihan nih. Pantas kita bawa anjing-anjing di sini kena rabies terus sih. Aduh. Aduh, ada korban deh. Aduh, kasihan nih. Aduh. Dengarkah tentang kasus rabies di NTT? Tetapi gimana sudah nih? Ya sih, saya sudah baca beritanya. Akhir-akhir ini memang marak kasus rabies. Sehingga kita sebagai mahasiswa nih agak harus berhati-hati sih. Tapi kan kita nih kegiatannya di luar ini tidak tentu sampai jam berapa. Baru di kita pun lingkungan rumah, kos kan anjing rabies banyak toh. Iya, Anjing betul. banyak, jadi kita takut dia terinfeksi rabies. Iya. Apalagi kita nih sering keluar pergi kerja, tugas di kampus, kita takut deh. Ada baiknya Ida kita melakukan sosialisasi. Kita turun langsung ke masyarakat, kita kasih tahu cara penanganannya gitu Pak. Dewi, begini saja besok saya pergi ketemu Dokter Firanti supaya kita membahas tentang sosialisasi cara penanganan rabies ini begitu. Oh, betul. Menurut saya itu sih bagus. Jadi Rancangan. besok kita udah ketemu lagi kan di sini tempat ini nih. Boleh juga. Oke. Saya Sip. semangat kok. Oke, thank you. Halo Dokter Firanti, selamat siang. Aduh Dokter Firanti, saya mau minta kau punya bantuan. Ini di Kota Kupang kan kasus virus anjing rabies kan sudah meningkat. Apa yang harus kita lakukan Dokter Firanti? Oh iya, jadi ibu sendiri sudah tahu rabies itu seperti apa. Jadi Ya. rabies itu merupakan salah satu penyakit zoonosis yang kapanpun bisa menyebar ke manusia. Ya. Nah, salah satu tindakan untuk pencegahan dari kasus rabies ini adalah dengan melakukan vaksinasi anjing peliharaan. Jadi untuk penanganan lebih lanjut, ibu bisa lihat di siaran langsung saya nanti. Saya akan menjelaskan tentang penanganan kasus rabies. Oke Dokter Firanti, terima kasih. Terima kasih. Halo, saya Flaviana Donagas Beniwada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit rabies atau yang disebut juga dengan anjing gila. Nah, penyakit rabies ini merupakan penyakit menular yang menyerang sistem saraf pusat. Banyak teman-teman yang bertanya, apakah rabies ini bahaya? Tentu saja jawabannya, rabies ini sangat berbahaya karena rabies merupakan penyakit zoonosis yang kapanpun bisa menular dari hewan ke manusia melalui gigitan atau semacamnya. Untuk gejala klinis kasus rabies sendiri, yang pertama mengeluarkan saliva yang banyak atau disebut juga hipersalivasi. Yang kedua menggigit barang-barang yang tidak semestinya dia gigit. Terus di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menangani cara penanganan kasus rabies ini sendiri ketika digigit anjing. Nah, yang pertama mencuci gigitan pada air yang mengalir selama 10-15 menit dan jangan lupa diberikan antiseptik pada luka berupa obat merah dan alkohol 70% dan jangan lupa vaksinasi anjing peliharaan. Dewi, selamat sore. Aduh, Dewi, kemarin saya ketemu dokter. Terus jadi dokter ini kita sudah minta bantuan di dia. Jadi dia juga sudah buat siaran langsung lewat media. Dia sudah sampaikan kepada masyarakat begitu cara penanganan virus begitu. Bagus. Jadi bagaimana kita dua bagi brosur? Kok ini brosur saya sudah buat juga nih? Oh iya, boleh. Kita dua bagi di masyarakat supaya mereka tahu begitu. Supaya mereka juga mau toh. Mau. Jadi besok kita dua jalan kan? Kita dua pergi bagi brosur kan? Iya boleh. Saya ikut. Jam berapa ya? Tergantung, kalau tidak sibuk kita jalan. Lebih baik sore supaya semua masyarakat di rumah. Iya betul, karena mereka kan sudah pulang kerja, sedang di rumah. Oke.
Halo teman-teman. Hai ya. Ini ada brosur nih kalau ada hewan peliharaan anjing di rumah bisa bawa ke rumah sakit itu ya. Oke, thank you. Mana? Wow. Di siapa ya? Ini hanya untuk perawatan sudah vaksin juga? Ada vaksin juga teman-teman, di sini ada vaksin juga nanti. Oke, thank you ya. By the way kan tetap anabul juga ada di atas anjing ada yang sakit. Jadi saya bisa bawa di sini supaya dia meni-pedi. Bagus karena akhir-akhir ini kan banyak serang soal penyakit rabies. Jadi dianjurkan untuk masyarakat Datang ke kalau rumah mau sakit. vaksin ya datang ke rumah sakit ini. Apalagi kan sekarang tuh kayak yang main anak-anak bul, bukan kan ini kan bukan hanya kucing, bukan hanya anjing saja kan kucing juga toh. Apalagi kan sekarang Ya. tuh mulai wabah penyakit nih, kayak kesian juga. Kata teman-teman kita dari Penfui turun di apa? Jalan Timur Raya di bawah Sabah Baru sudah sampai di rumah sakit.